Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julan Nurzaki dengan NPM 240810100223 dari program studi informatika dengan kelas paralel rekayasa perangkat lunak E. Ini saya akan mempresentasikan studi kasus saya untuk EAS, itu ada di Sistem Informasi Manajemen Turnamen e-sport berbasis web. Yang pertama-tama di sini ada uh, tentang web saya atau tentang studi kasus saya. Di sini ada tujuan melalui dokumen ini adalah untuk mendeskripsikan secara detail spesifikasi kebutuhan fungsional dan non fungsional dari sistem informasi manajemen turnamen e-sport berbasis web. Dokumen ini bertindak sebagai jembatan komunikasi antara pemangku kepentingan dan tim pengembang. Ini ada ruang lingkup juga yang perangkat lunak yang bernama sistem e-sport wiki. Sistem ini akan beroperasi sebagai platform berkolaboratif bagi komunitas e-sport untuk mencatat, mengedit, dan melihat riwayat turnamen. Di sini ada definisi akronim singkatan yang akan dipakai di laporan saya. Yang pertama ada wiki engine, yaitu adalah perangkat lunak kolaboratif yang memungkinkan pengguna membuat dan menyunting halaman web. Lalu ada rollback, yaitu dimana itu kata untuk mengembalikan data atau halaman ke versi sebelumnya. Lalu sini ada referensinya, ada di modul rekayasa perangkat lunak. Definisi umum untuk studi kasus saya, sistem ini berdiri sendiri, standalone, sebagai sebuah platform berbasis web yang diakses melalui browser, bukan merupakan bagian dari sistem API game pihak ketiga. Fungsi utama direpresentasikan dalam diagram use, mencakup pencarian informasi, pembuatan halaman, penyuntingan data kolaboratif, riwayat perubahan, dan moderasi konten. Lalu di sini ada karakteristik pengguna apa aja yang ada di web saya. Pertama ada pengunjung, pengguna umum tanpa keahlian teknis khusus yang sekedar membaca informasi. Lalu ada kontributor, di mana ini pengguna terdaftar yang memiliki pemahaman dasar tentang formatting teks wiki. Lalu ada administrator yang bertujuan untuk pengguna tingkat lanjut dengan pemahaman kebiasaan moderasi dan sistem basis data. Lalu ada batasannya, sistem terbatas pada pengelolaan data berbasis teks dan tabel, serta tidak mendukung pengunggahan video langsung untuk menghemat kapasitas ruang penyimpanan server. Tidak ada live dan apapun bentuk video. Sini ada kebutuhan spesifiknya. Pertama adalah antarmuka eksternal, di mana sistem harus memiliki UI yang ramah pengguna, mendukung tampilan pada perangkat seluler dan desktop secara responsif, dan menggunakan arsitektur database relasional untuk penyimpanan artikel. Lalu di sini ada 6 kebutuhan fungsional. Yang pertama ada sistem manajemen wiki engine tadi. Sistem harus memungkinkan kontributor untuk membuat dan menyunting halaman profil tim, pemain, serta sejarah turnamen secara kolaboratif. Lalu ada basis data turnamen. Sistem harus menyediakan fitur untuk mendokumentasikan hasil pertandingan secara mendalam, termasuk bracket, skor per map, hingga pemilihan hero atau agent yang digunakan dalam pertandingan di game-game tertentu. Manajemen transfer pemain. Sistem harus memiliki fitur untuk mencatat riwayat perpindahan pemain antar tim yang ada di use case, yaitu transfer log beserta tanggal dan status kontraknya. Sistem versi atau version control. Sistem wajib mencatat setiap perubahan yang dilakukan pada sebuah halaman sehingga admin dapat melakukan rollback jika terjadi vandalisme atau kesalahan data oleh si kontributor. Kalau udah struktur hierarki game, multi game, sistem harus mengelompokkan data berdasarkan jenis game, misalnya khusus Mobile Legends, Dota 2, atau Valorant, agar informasi tidak tercampur. Lalu ada verifikasi kontributor. Sistem harus memiliki mekanisme moderasi di mana perubahan yang dilakukan oleh pengguna baru perlu divalidasi oleh editor atau admin sebelum dipublikasikan. Lalu di sini ada 5 kebutuhan non-fungsional. Yang pertama adalah integritas dan akurasi data. Sistem harus menjamin bahwa informasi yang ditampilkan adalah akurat dengan mewajibkan pencantuman sumber referensi pada setiap entitas data yang dibuat. Lalu ada performance atau kecepatan akses. Karena banyaknya data teks dan tabel, sistem harus dioptimalkan agar waktu pemuatan halaman tetap cepat meskipun diakses melalui jaringan seluler. Lalu ada usability atau kemudahan, di mana antarmuka harus menyediakan fitur pencarian cerdas dan struktur kategori yang jelas agar pengguna mudah menemukan profil pemain atau hasil turnamen lama. Lalu ada di
keamanan, sistem harus melindungi akun kontributor dari akses ilegal guna mencegah penyebaran informasi palsu atau penghapusan data massal. Skalabilitas data, di mana basis data harus dirancang untuk menampung ribuan entitas pemain dan riwayat pertandingan yang terus bertambah setiap harinya tanpa penurunan performa. Di sini ada diagram use case-nya. Ada 3 aktor, yaitu administrator, pengunjung, dan kontributor. Di mana administrator itu bisa mengelola hak akses pengguna, rollback versi halaman, memvalidasi perubahan, serta melihat riwayat perubahan dan mengedit isi halaman. Pengunjung hanya bisa mencari informasi data, membaca halaman wiki, dan login atau register akun. Kontributor juga bisa login atau register akun, melihat riwayat perubahan, mengedit isi halaman, membuat halaman baru. Lalu di sini ada use case diagramnya, di mana pertama ada diagram activity. Use case diagram activity-nya mengolah hak akses pengguna, mengubah peran atau memblokir pengguna, di mana administrator membuka halaman manajemen pengguna, sistem menampilkan daftar pengguna terdaftar, lalu balik lagi ke administrator memilih pengguna spesifik, mengubah hak akses pengguna, menyimpan perubahan, lalu memperbarui basis data pengguna, menampilkan pesan pembaruan berhasil oleh sistem. Lalu ada di rollback versi halaman, di mana administrator membuka halaman wiki tertentu, masuk ke menu riwayat perubahan, sistem menampilkan daftar versi halaman, memilih versi lama yang valid, menekan tombol rollback, lalu sistem mengembalikan konten halaman ke versi yang lebih pilih, mencatat log tindakan rollback, menampilkan pesan sukses, dan memuat ulang halaman. Lalu ada memvalidasi perubahan, dilakukan oleh admin, membuka panel validasi, lalu sistem menampilkan daftarnya, lalu admin juga langsung balik admin memeriksa data perubahan, apakah if perubahan valid dan akurat, jika tidak menekan tombol tolak, jika iya menekan tombol setuju. Lalu di sistem juga jika dia setuju maka mempublikasikan perubahan ke halaman utama, jika menolak menghapus draft perubahan atau memberi notifikasi penolakan. Lalu ini ada yang keempat, ada mencari informasi data, di mana pengunjung memasukkan kata kunci dalam kolom pencarian, menekan tombol enter atau cari, lalu sistem akan mencari entitas yang relevan di basis data, apakah jika tidak ditemukan, menampilkan pesan data tidak ditemukan, jika ia menampilkan daftar hasil pencarian. Lalu untuk pengunjung membaca halaman wiki, pengunjung mengklik tautan atau hasil pencarian halaman wiki. Sistem meminta data halaman dari server, merender teks, table bracket, dan gambar, menampilkan halaman wiki secara utuh. Lalu pengunjung bisa membaca informasi di halaman tersebut. Nomor 6. Untuk login atau register akun. Pengunjung membuka menu login atau register, sistem menampilkan formulir input kredensial, lalu pengguna bagi mengisi formulir, username, dan lain-lain, menekan tombol submit, lalu sistem memvalidasi format data dan mencocokkan kredensial. Lalu apakah datanya valid atau tidak, jika tidak melakukan pesan error, jika ia membuat sesi pengguna yang aktif, mengarahkan pengguna ke beranda. Lalu untuk melihat riwayat perubahan, ada di kontributor, membuka sebuah halaman wiki, mengklik tab riwayat perubahan, sistem mengambil log versi, lalu menampilkan daftar riwayat. Lalu 8, ada mengedit isi halaman. Untuk kontributor, membuka halaman wiki yang ingin diubah, mengklik tombol edit halaman, lalu menampilkan teks editor beserta konten saat ini, melakukan perubahan teks, table, atau referensi, menuliskan ringkasan perubahan, menekan tombol simpan. Menyimpan perubahan sebagai draft, menunggu validasi, menampilkan pesan perubahan berhasil dikirim untuk di-review. Lalu ada yang terakhir, membuat halaman baru. Kemudian kontributor mengklik menu buatan halaman baru, sistem menampilkan antarmuka editor kosong, lalu masukkan judul halaman, menulis konten, menambahkan referensi sumber, menekan tombol publikasi atau simpan. Lalu sistem akan mencatat halaman baru ke dalam basis data sebagai draft, lalu mengirim draft ke antrian validasi administrator. Ini ada diagram case-nya, di mana pertama saya menggunakan konsep pewarisan atau inheritance, di mana pengunjung, kontributor, dan administrator diturunkan dari kelas abstrak pengguna untuk memisahkan hak akses secara logis. Yang kedua, di sini ada di Wiki Engine, di mana terdapat relasi komposisi antara revisi halaman dengan halaman wiki, di mana di sini setiap kontributor itu melakukan edit, dia masuknya ke revisi halaman dulu sebelum ditayangkan langsung di halaman wikinya. Jadinya di halaman wiki tidak terjadi vandalisme yang bisa merusak
halaman wiki tersebut. Lalu di sini ada data e-sport. Data e-sport juga di sini disusun secara struktur, di mana halaman wiki ini berelasi dengan entitas transfer log, turnamen, atau yang paling penting pertandingan setiap matchnya. Yang menyimpan data, misal kalau dia PUBG berarti dia per map, kalau dia Mobile Legends per game, kalau dia Valo per map dan per match. Lalu di sini ada test case, di mana di sini ada ID dengan ID, skenario pengujian, langkah pengujian, dan hasil yang diharapkan, di mana dengan ID K01 kontributor membuat halaman baru dengan langkah pengujiannya. Login sebagai kontributor, klik menu buat halaman, isi judul dan konten wiki, klik tombol simpan. Hasil yang diharapkan adalah halaman tersimpan ke database dengan status menunggu validasi. Lalu ada ID A02 administrator memvalidasi revisi, di mana login sebagai admin, buka daftar antrian revisi halaman, klik validasi pada draft K01. Perubahan harap hasil yang diharapkan adalah perubahan yang disetujui, dipublikasikan, dan dapat dibaca oleh pengunjung. Lalu ada A03 yaitu menguji fitur rollback versi. Login sebagai admin, buka menu riwayat perubahan halaman, pilih versi sebelumnya, dan klik rollback. Hasil yang diharapkan adalah konten halaman yang tampil di publik kembali ke versi spesifik yang dipilih. Lalu ada untuk pengunjung dengan ID P01 yaitu pencarian informasi data, akses halaman sebagai pengunjung ketik. Lalu keduanya ketik nama pemain, misalnya Kyrie atau Forsaken atau yang lainnya di kolom pencarian, lalu tekan enter. Hasil yang diharapkan adalah sistem menampilkan halaman profil pemain tersebut dan riwayat transfer lognya dari tim ke tim. Lalu ada ID dengan P02 yaitu akses filter kategori game, di mana pertama ada akses halaman utama, kedua klik kategori game, contoh Mobile Legends. Lalu hasil yang diharapkan adalah sistem memfilter dan hanya menampilkan data turnamen serta pemain khusus game tersebut. Sekian presentasi dari saya, Muhammad Gulam Nurzaky. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.